Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Sistem Akuntansi. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 6 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Yang pertama ada Ananda Fatihah Putri dengan NPM 20013010005. Yang kedua ada Sri Lestari dengan NPM 20013010028. Selanjutnya ada Afif Akbar Syahputra dengan NPM 20013010029. Selanjutnya ada Anindita Marjani dengan NPM 20013010031. Lalu ada Maulina Septaning Gunawan dengan NPM 20013010048. Dan yang terakhir ada Zahrul Fitriansyah dengan NPM 20013010080. Jadi langsung saja, inilah dia video presentasi dari kami. Perkenalan. Perkembangan teknologi informasi telah mendorong perbaikan di berbagai bidang seperti keuangan, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. Akibatnya, pendidikan telah berkembang pesat dan mendorong adopsi e-learning, yang merupakan hasil langsung dari integrasi pendidikan dan teknologi dan dianggap sebagai media pembelajaran yang kuat. E-learning telah menjadi arus utama di sektor pendidikan dan telah diadopsi secara besar-besaran di pendidikan tinggi. Dengan demikian, kualitas sistem e-learning telah menerima banyak perhatian peneliti dan sejumlah besar peneliti telah berusaha untuk mengidentifikasi faktor keberhasilan e-learning untuk memaksimalkan efektivitas sistem ini. Secara luas, sebagian besar studi ini telah meneliti bagian individu dari penentu utama keberhasilan sistem e-learning, mengabaikan efek sinergis dari variabel keberhasilan yang berinteraksi bersama-sama. Jumlah penelitian yang signifikan dalam learning telah memajukan pemahaman kita tentang faktor keberhasilan penting dari learning, seperti kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, keputusan dan. Namun, jumlah pengukuran yang berlebihan antara variabel dependen dan independen merupakan tantangan sama yang dihadapi peneliti untuk mengembangkan model keberhasilan e-learning. E-learning dari tahun 2001 sampai sekarang ditemukan bahwa studi dari tahun 2001 dimulai dengan fokus pada niat untuk menggunakan adopsi penggunaan isi kursus kostumasi dan berkembang kemudian untuk memasukkan keputusan dari tahun 2007. Yang kedua, landasan teoritis. E-learning telah berkembang pesat dengan berbagai teknologi dan perangkat untuk mengakses sumber belajar seperti laptop, komputer, smartphone, dan tablet. Teknologi telah sangat mempengaruhi pendidikan dan metode pembelajaran yang lainnya. Saat ini sejumlah besar sumber belajar dalam format yang berbeda, misalnya teks, gambar, audio, atau video, tersedia melalui internet, mendorong pembelajaran mandiri dan melampaui batas-batas geografis. Selain itu, lebih banyak peluang untuk kolaborasi dan fitur komunikasi interaktif telah diperluas seperti forum, obrolan, dan aktivitas peer-to-peer. Keberhasilan e-learning berdasarkan model keberhasilan sistem informasi DeLong dan MC-Lane. Dalam konteks sistem informasi, upaya untuk mendefinisikan keberhasilan sistem informasi adalah dangkal dan tidak tepat karena kompleksitas dan sifat interdisipliner dari disiplin. Untuk mengatasi hal ini, DeLong dan MC-Lane pada tahun 1992 memperkenalkan model untuk mengukur keberhasilan sistem informasi. Setelah meninjau 180 makalah, penelitian yang diterbitkan selama periode 1981 sampai 1987 untuk mengukur keberhasilan sistem informasi. Model tersebut berisi 6 variabel, yaitu kualitas sistem, kualitas informasi, penggunaan, kepuasan penggunaan, dampak individu, dan dampak organisasi. Memang model ini dianggap lebih tepatnya sebagai kerangka
dianggap sebagai testimoni saja karena tidak ada validasi empiris yang diusulkan oleh para peneliti. Menyerukan pengembangan lebih lanjut dan validasi untuk model mereka, penelitian sistem informasi berusaha untuk memeriksa model ini sebagian atau seluruhnya, termasuk di antara penelitian awal yang sebagian menguji model dan mendukung beberapa jalur dalam model. Peneliti ini misalnya Pitt, Faxon, and Cravan pada tahun 1945 memasukkan kualitas Lion ke dalam model Garrison. Dalam studi longitudinal meneliti sifat manfaat sistem informasi dan berpendapat bahwa dampak individu dapat dinilai terlebih dahulu, tetapi dampak organisasi memerlukan jangka waktu yang lama untuk dinilai. Saddon 1997 meneliti model mereka dan menganggap hubungan timbal balik antara penggunaan dan kepuasan penggunaan sangat membingungkan. Dia menetapkan ulang model dan mengganti penggunaan sistem dengan penggunaan yang dirasakan dan hanya mengizinkan satu arah kualitas. Saddon 1997 model Ray dan kawan-kawannya memperluas model Saddon dan mengusulkan model baru untuk memasukkan jalur korelasional antara penggunaan dan penggunaan yang dirasakan. 10 tahun kemudian Delon dan McLean memperbarui model mereka. Pada penggunaan sistem yang sebenarnya, peneliti lain melaporkan tidak signifikannya hubungan ini. Sebuah studi tentang penggunaan aktual dari sistem pembelajaran online atau OLS menemukan pengaruh signifikan kualitas sistem, kualitas informasi dan kualitas layanan terhadap penggunaan aktual melalui kepuasan penggunaan dan niat perilaku untuk menggunakan OLS. Di Universitas Brazil, peneliti melaporkan tidak adanya hubungan yang signifikan antara aspek kualitas dan penggunaan. Kontradiksi antara studi dalam literatur bisa jadi karena sifat wajib dan sukarela. Dalam konteks wajib, siswa menggunakan sistem e-learning terlepas dari kualitasnya karena itu adalah satu-satunya tempat untuk mengakses sumber belajar, sedangkan dalam konteks sukarela, aspek kualitas sistem mempengaruhi keputusan penggunaan untuk menggunakan sistem atau tidak. Alasan lain mungkin karena variabel intervening lainnya tidak dijelaskan oleh model, juga hasil dan tergantung pada konteks penelitian dan perbedaan sampel. Oke, sekarang 2.2 yaitu keberhasilan e-learning berdasarkan model penerimaan teknologi. Model penerimaan teknologi TAM atau Davis yang dicetus oleh Davis DKK adalah arah kedua untuk mengevaluasi keberhasilan sistem informasi. Ini telah menjadi teori yang paling banyak untuk digunakan untuk mengukur keberhasilan teknologi baru dalam hal penerimaan dan menggunakan teknologi. Berdasarkan faktor ini, faktor eksternal, faktor sosial, misalnya keterampilan dan bahasa, yaitu yang selanjutnya adalah faktor budaya, faktor politik, yang berdampak dalam penggunaan teknologi, merupakan penentu manfaat yang dirasakan oleh persepsi kemudahan penggunaan. Penelitian empiris menunjukkan bahwa TAM2 atau TAM2 menjelaskan penerimaan penggunaan dengan lebih baik. Ekstensi TAM yang telah berkembang dari waktu ke waktu, dan pada tahun 2008 model baru dirilis bersama TAM3 melalui 5 faktor eksternal, yaitu yang paling banyak digunakan oleh peneliti dan dikonfirmasi memiliki hubungan dengan TAM dengan konteks e-learning atau self-efficacy, norma subjektif, kenikmatan, kecemasan, komputer, dan pengalaman sebelumnya. Menurut studi review yang dilakukan oleh Umak, Hendrik, dan Pusnik di tahun 2011, TAM adalah teori yang paling populer yang diadopsi dalam penelitian penerimaan e-learning dengan 86 studi menggunakan model ini sebagai teori dasar. Dan Leibniz, Ingham, dan Kolleret pada 2003 menyimpulkan TAM adalah model yang berguna, tetapi harus diintegrasikan dalam model yang lebih luas untuk mencakup variabel terkait dengan proses perubahan manusia sosial. Juga peneliti mengkritik kecocokan model ini kekuatan penjelasan prediksi yang baik. Oke, selanjutnya adalah keberhasilan e-learning berdasarkan model kepuasan penggunaan.
Arah penting lain dari penelitian sistem informasi adalah pendekatan kepuasan penggunaan. Kepuasan telah ditemukan sebagai ukuran mendasar dalam keberhasilan efektivitas penggunaan dan menerima sistem informasi. Yang dikutip dalam Toh and Yap dalam 1996 menyatakan bahwa tingkat kepuasan yang lebih rendah terhadap tentang sistem informasi yang menghambat penggunaan sistem Sheldon and Q pada tahun 1984 menyimpulkan dalam studinya bahwa kepuasan pengguna adalah ukuran paling umum dalam kepentingan keberhasilan sebuah sistem informasi. Pendekatan yang telah digunakan untuk mengukur kepuasan pengguna satu arah didasarkan pada penelitian pada tingkat kepuasan contoh tertentu pada sistem informasi, yaitu pada tingkat mikro, atau dengan semua teknologi komputer yang tersedia di organisasi, yaitu tingkat makro. Manfaat sebagai faktor tunggal yang komprehensif atau yang bersama dengan faktor lainnya, misalnya dalam model matahari dan DKK pada tahun 2008 menganggap bahwa 6 dimensi pelajar, instruktur, khusus, teknologi, desain, dan lingkungan sebagai dimensi kritis yang mempengaruhi kepuasan belajar. 13 faktor di bawah 6 dimensi ini dihipotensikan dan diantaranya kecemasan komputer, sikap instruksi terhadap e-learning, kualitas kursus, fleksibilitas, kegunaan yang dirasakan, kemudahan penggunaan yang dirasakan, dan keragaman dan penelitian memperoleh dukungan dalam empiris. Pada ini direkomendasikan untuk memperluas model dengan dimensi lain. Studi lain tentang lingkungan sistem e-learning campuran yang dilakukan oleh Wu, Tonison, and pada 2010 memperkenalkan model kepuasan ELPS yang diuji pada 212 peserta. Yang selanjutnya adalah keberhasilan e-learning berdasarkan model kualitas e-learning. Arah penelitian keempat dalam mengevaluasi sistem e-learning adalah menilai kualitas e-learning secara keseluruhan. Meskipun kualitas adalah istilah umum, pendekatan dan model yang berbeda telah muncul, dan aspek pendekatan yang berbeda terhadap kualitas telah dipertimbangkan dalam kualitas model e-learning, misalnya dalam model keunggulan dan survei e-learning. Model penting yang diusulkan oleh McDonald, Stone, Fares, Barrett, and Gabriel pada tahun 2011 adalah model pembelajaran berbasis permintaan atau DDLM untuk mengevaluasi sistem pembelajaran berbasis web atau WBL. Model tersebut dikembangkan sebagai jawaban atas kebutuhan untuk merancang model pembelajaran baru untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Model tersebut dimasukkan dalam 5 dimensi, yaitu permintaan konsumen. Ada kualitas konten, pengiriman, layanan, struktural unggul sebagai dasar kualitas, yaitu dasar yang diperlukan oleh kemungkinan untuk menyediakan tingkat konten, dan penyampaian layanan. Dimensi ketiga adalah hasil pembelajaran, misalnya adalah biaya yang paling rendah untuk pembelajaran, keuntungan pribadi, dan pencapaian hasil pribadi belajar. Lapisan keempat adalah evaluasi program yang sedang berlangsung, dan dimensi kelima adalah adaptasi perbaikan yang berkelanjutan. Para peneliti menyatakan bahwa konstruksi ini adalah step di mana program WPL dapat berhasil. Model tersebut divalidasi dan diuji secara empiris oleh para penelitian. Pengembangan model konseptual. Definisi umum komprehensif pengukuran keberhasilan e-learning. Terdapat 4 pendekatan yang ditemukan untuk mengevaluasi e-learning dan sistem informasi. Oleh sebab itu, berbagai sudut pandang telah dipertimbangkan berdasarkan potensi untuk mengevaluasi keberhasilan e-learning. Sehubungan dengan quality, faktor sosial yang berupa kualitas sistem pendukung, kualitas orang yang belajar, dan kualitas instruktur. Keyakinan pengguna yang berupa persepsi keputusan dan kegunaan, menerima penggunaan aktual dan manfaat dari menggunakan sistem e-learning. Dillon dan MC Leon Information System Model. Model studi ini mengambil struktur model sukses dari sistem informasi. Dillon dan MC Leon menyertakan konstruksi dan indikator dari model teori lainnya yang sesuai dengan konteks e-learning. Konstruksi yang diadopsi dari model ini
yaitu yang pertama adalah kualitas sistem, yang kedua adalah kualitas layanan informasi, dan yang ketiga adalah kualitas informasi, dan yang keempat adalah kepuasan, yang kelima merupakan kegunaan, dan yang keenam adalah manfaat. Model Delon dan McLean dibangun untuk mengukur keberhasilan sistem informasi. Kualitas sistem adalah penentu krusial kualitas e-learning, sehingga diintegrasikan tetapi dipecahkan menjadi 3 konstruksi. Yang pertama adalah kualitas sistem teknis. Kualitas sistem teknis berkaitan dengan isu-isu seperti keandalan sistem, ketersediaan, kemudahan penggunaan fitur sistem, dan lain-lain. Yang kedua adalah kualitas sistem pendidikan. Kualitas sistem pendidikan berkisar pada keberadaan fitur seperti interaktivitas dan komponen komunikasi, materi penilaian, dan keragaman gaya belajar. Dan yang ketiga adalah kualitas sistem pendukung, sesuai dengan isu-isu dukungan dalam sistem e-learning yang berkaitan dengan etika dan masalah hukum, dan promosi sistem e-learning. Rincian lebih lanjut tentang definisi dari setiap konstruksi dan indikator yang digunakan untuk mengukur masing-masing akan mengikuti. Teknologi Acceptance Model (TAM) atau model penerimaan teknologi. Sehubungan dengan pendekatan ini, terlepas dari perluasan TAM, 2 konstruksi utama dalam model ini adalah berguna dan kemudahan penggunaan menurut Abdullah dan Ward pada tahun 2016. Kegunaan dianggap sebagai ukuran persepsi umum akan bermanfaat dan berfungsi menjadi penentu kepuasan pengguna. Jadi, hal itu adalah aspek yang berkaitan dengan kualitas sistem teknis. Pengaruh dari kualitas sistem teknis secara total pada perasaan puas dirasakan kegunaan serta penggunaan diharapkan lebih besar daripada pengaruh kemudahan penggunaan pada 3 konstruksi yang sama. Abdullah dan Ward dan para peneliti lainnya mengkaji dokumen yang memperpanjang TAM dalam konteks e-learning. Hasil dari penelitian itu menunjukkan bahwa keefektifan diri, kenikmatan, kecemasan komputer, dan pengalaman merupakan faktor eksternal dari TAM yang paling umum dipergunakan. Dengan demikian, ketiga indikator, yaitu keaktifan diri, kecemasan komputer, dan pengalaman, dimasukkan dalam model untuk menjadi indikator yang menangkap kualitas pelajar. Model kepuasan pengguna. Ada berbagai strategi untuk menampilkan kepuasan pengguna pada level mikro, yaitu menilai kepuasan dengan contoh spesifik dari sistem e-learning, dan pada tingkat makro, yaitu menilai kepuasan dengan semua teknologi yang diperkenalkan oleh organisasi. Dalam masalah ini, studi mengadopsi kepuasan pada tingkat mikro untuk menilai persepsi pengguna tentang model kasus e-learning, pengalaman yang menyenangkan, kepuasan dengan kinerja sistem, kepuasan dengan menyediakan kebutuhan pendidikan, dan kepuasan secara keseluruhan adalah indikator yang digunakan dalam model untuk mendeskripsikan konstruksi di antara model kepuasan belajar. Model kualitas e-learning. Berdasarkan 4 pendekatan tadi, model multidimensional adalah yang paling komprehensif untuk mengevaluasi sistem e-learning. 4 pendekatan sebelumnya yang terdaftar yaitu Delon dan McLean, TAM, model kepuasan, user, dan model berkualitas e-learning.
Model multidimensional komprehensif tidak berdasarkan pada jumlah konstruksi, namun pada niat untuk memberikan ilustrasi keseluruhan dan tingkat keberhasilan yang berbeda, berkaitan dengan jumlah besar kesuksesan penentu dan bukan berfokus pada konstruksi tertentu. Mengapa sebuah model komprehensif dibutuhkan? Dengan menyediakan model multidimensi komprehensif yang mempertimbangkan dimensi utama dan subdimensi 4 pendekatan, sebuah model komprehensif untuk keberhasilan sistem evaluasi e-learning dibutuhkan untuk alasan-alasan berikut ini. Yang pertama, terdapat ketidakpastian dan kecurigaan perihal apa yang merupakan penentu keberhasilan sistem e-learning. Yang kedua adalah literatur Delon dan McLean menyediakan bagi kita model yang eksplisit untuk mengukur kesuksesan sistem informasi dengan cara memperkenalkan penerimaan dan pengadopsian teknologi baru untuk dinilai, termasuk sistem e-learning. Tetapi harus diperluas untuk mencakup variabel yang sesuai dengan konteks e-learning, meningkatkan kekuatan penjelasan modal, dan fokus pada peran yang sangat penting adalah faktor utama dari manusia dan sosial dalam keberhasilan sistem tersebut. Dan yang ketiga adalah kepuasan pengguna adalah predikat keberhasilan yang penting. Dan yang keempat adalah sehubungan dengan pendekatan kualitas e-learning dan mengingat keragaman dan kompleksitas sistem e-learning, spontanitas, makna ganda, dan generalitas dari beberapa pendekatan. Konstruksi dari model. Model yang diusulkan merupakan salah satu yang meliputi 7 konstruksi independen. Yang pertama adalah kualitas sistem teknis, yang kedua adalah kualitas informasi, ketiga kualitas layanan, keempat kualitas pendidikan, kelima kualitas sistem pendukung, keenam kualitas pembelajaran, dan yang terakhir adalah kualitas instruktur. Selain itu, terdapat 4 konstruksi yang dapat dirasakan. Yang pertama adalah kepuasan, kegunaan, penggunaan sistem, dan manfaat. Konstruksi dari model. Model yang diusulkan merupakan salah satu yang meliputi 7 konstruksi independen. Yang pertama adalah kualitas sistem teknis, yang kedua adalah kualitas informasi, ketiga kualitas layanan, keempat kualitas pendidikan, kelima kualitas sistem pendukung, keenam kualitas pembelajaran, dan yang terakhir adalah kualitas instruktur. Selain itu, terdapat 4 konstruksi yang dapat dirasakan. Yang pertama adalah kepuasan, kegunaan, penggunaan sistem, dan manfaat. Hipotesis penelitian. Hipotesis tentang hubungan antara konstruksi model dapat dibenarkan berdasarkan asumsi secara empiris terbukti dalam literatur e-learning dan informasi sistem. Hipotesis penelitian. Hipotesis tentang hubungan antara konstruksi model dapat dibenarkan berdasarkan asumsi secara empiris terbukti dalam literatur e-learning dan informasi sistem. Kualitas sistem teknis. Kualitas sistem teknis diasumsikan pada model untuk menjadi penentu 3 konstruksi yang dirasakan, yaitu kegunaan, kepuasan, dan penggunaan Delon dan McLean. Para peneliti menganggap bahwa kualitas pada sistem secara langsung mempengaruhi penggunaan dan kepuasan pengguna untuk hubungan dengan kegunaan menurut Seddon dan Q. Dalam penelitian mereka menunjukkan bahwa peningkatan kualitas sistem akan menyebabkan peningkatan kegunaan dan mendapati bahwa kualitas sistem adalah penentu penting kegunaan. Kualitas sistem teknis. Kualitas sistem teknis diasumsikan pada model untuk menjadi penentu 3 konstruksi yang dirasakan, yaitu kegunaan, kepuasan, dan penggunaan Delon dan McLean. Para peneliti menganggap bahwa kualitas pada sistem secara langsung mempengaruhi penggunaan dan kepuasan pengguna untuk hubungan dengan kegunaan
menurut Seddon dan Q. Dalam penelitian mereka menunjukkan bahwa peningkatan kualitas sistem akan menyebabkan peningkatan kegunaan dan mendapati bahwa kualitas sistem adalah penentu penting kegunaan. Kualitas informasi atau INQ. Kualitas informasi adalah dimensi kunci dan sangat diperlukan dalam mengevaluasi sistem informasi dan e-learning. Karena peran penting informasi dalam mencapai tujuan, pembelajaran, dan masalah serius yang dihasilkan dari kualitas informasi yang buruk. Ada hubungan antara INQ dan penggunaan. Oleh karena itu, kita dapat berasumsi bahwa peningkatan kualitas informasi dalam sistem e-learning secara positif akan mengarah pada peningkatan manfaat yang dirasakan, kepuasan yang dirasakan dalam penggunaan sistem. Dengan demikian, hipotesanya adalah kualitas informasi secara positif mempengaruhi kepuasan yang dirasakan dengan sistem e-learning. Yang kedua, sistem informasi secara positif mempengaruhi kegunaan yang dirasakan dari sistem e-learning. Dan yang ketiga, kualitas informasi berpengaruh positif terhadap penggunaan sistem e-learning. Selanjutnya adalah kualitas layanan atau SRQ. Pentingnya SRQ sebagai ukuran keberhasilan sistem informasi terkait dengan hubungan langsung antara kualitas layanan, penggunaan, dan kepuasan pengguna. Menyampaikan layanan oleh personal IT dalam organisasi baik yang terkait dengan sistem informasi atau sistem e-learning juga diharapkan bermanfaat besar bagi peserta didik dan secara positif mempengaruhi persepsi mereka tentang kepuasan terhadap sistem. Dengan demikian, hipotesisnya adalah yang pertama, service quality berpengaruh positif terhadap kepuasan yang dirasakan dengan sistem e-learning. Yang kedua, kualitas layanan secara positif mempengaruhi kegunaan yang dirasakan dari sistem e-learning. Dan yang ketiga, service quality berpengaruh positif terhadap penggunaan sistem e-learning. Kualitas sistem pendidikan atau ISQ. Universitas Iran menemukan bahwa kualitas sistem pendidikan secara positif dan langsung mempengaruhi kepuasan pengguna dan secara tidak langsung penggunaan sistem, yang menunjukkan bahwa fitur pendidikan dalam sistem e-learning dan fasilitas seperti forum diskusi, ruang obrolan, alat pembelajaran kolaboratif dapat menghasilkan kepuasan pengguna dan memaksimalkan penggunaan sistem e-learning. Interaksi sosial digunakan sebagai faktor kunci keberhasilan dalam pembelajaran kolaboratif yang didukung komputer dan ditemukan memiliki pengaruh yang signifikan pada pembelajaran siswa. Oleh karena itu, hipotesisnya adalah yang pertama, kualitas sistem pendidikan secara positif mempengaruhi kepuasan yang dirasakan dengan sistem e-learning. Yang kedua adalah kualitas sistem pendidikan secara positif mempengaruhi kegunaan yang dirasakan dari sistem e-learning. Dan yang ketiga, kualitas sistem pendidikan berpengaruh positif terhadap penggunaan sistem e-learning. Kualitas sistem pendukung atau SUP. Isu-isu yang mendukung dalam sistem e-learning seperti etika dan kebijakan yang menguraikan aturan, peraturan, pedoman, dan larangan untuk berkomunikasi dalam sistem e-learning, aturan plagiarisme, tugas, perlindungan data, dan hukum lainnya, dan masalah hak cipta dari materi yang diunggah dalam sistem e-learning. Selain popularitas dari kebijakan yang diikuti oleh organisasi, semua masalah ini mempengaruhi peserta didik secara signifikan. Dengan demikian, memberikan semua informasi sebelum menggunakan sistem e-learning dapat meningkatkan kesadaran mereka dan secara signifikan mempengaruhi persepsi mereka terhadap kegunaan sistem secara keseluruhan. Oleh karena itu, hipotesinya adalah 1. Kualitas sistem pendukung secara positif mempengaruhi kepuasan dengan sistem e-learning yang dirasakan dengan sistem e-learning. Dan yang kedua, kualitas sistem pendukung secara positif mempengaruhi kegunaan dari sistem e-learning yang dirasakan dari sistem e-learning. Kualitas belajar atau LER. Mengingat hubungan positif dari indikator yang terkait dengan keragaman karakteristik pelajar, kemungkinan besar kualitas pelajar akan mempengaruhi persepsi kegunaan dan penggunaan sistem. Dengan demikian, hipotesisnya adalah yang pertama, kualitas pelajar secara positif mempengaruhi kepuasan yang dirasakan dengan sistem e-learning. Yang kedua, kualitas pelajar secara positif mempengaruhi kegunaan yang dirasakan dari sistem e-learning. Dan yang ketiga, kualitas pelajar berpengaruh positif terhadap penggunaan sistem e-learning. Kualitas instruktur atau INS. Dua indikator untuk meneliti hubungan antara dimensi instruktur yaitu ketepatan waktu respon instruktur, sikap instruktur terhadap e-learning.
dan kepuasan, dan juga menemukan hal itu signifikan secara positif. Aspek yang terkait dengan instruktur seperti sikap positif, antusiasme, rekomendasi kepada siswa, keterlibatan dengan berbagai tingkat kegiatan, misalnya interaktif dan komunikasi, dan daya tanggap terhadap siswa, juga cenderung mempengaruhi pemanfaatan sistem e-learning. Berdasarkan itu, hipotesisnya adalah yang pertama, kualitas instruktur berpengaruh positif terhadap kepuasan yang dirasakan. Yang kedua, kualitas instruktur secara positif mempengaruhi kegunaan yang dirasakan. Dan yang ketiga, kualitas pengajar berpengaruh positif terhadap penggunaan sistem e-learning. Kepuasan yang dirasakan atau SAT. Jelas bahwa kepuasan telah membuktikan dengan kuat validitas dan reliabilitasnya sebagai ukuran penting dari keberhasilan sistem informasi dan sistem e-learning. Dalam model penelitian diasumsikan bahwa kepuasan pengguna merupakan penentu dari konstruk manfaat. Ketika pengguna sistem e-learning lebih puas, mereka menggunakan sistem dan manfaat dari penggunaan sistem akan tercapai. Oleh karena itu, hipotesisnya adalah kepuasan yang dirasakan terhadap sistem e-learning berpengaruh positif terhadap manfaat siswa. Kegunaan yang dirasakan atau USF. Kegunaan sebagai konstruk penentu utama dalam model penerimaan teknologi. Penerimaan adalah elemen penting untuk mengukur keberhasilan sistem informasi dan e-learning. Manfaat yang dirasakan dari e-learning positif dapat mempengaruhi 3 konstruksi: kepuasan yang dirasakan, penggunaan, dan manfaat siswa. Jika siswa merasa bahwa sistem e-learning berguna bagi mereka, mereka cenderung akan menggunakannya terus-menerus. Oleh karena itu, hipotesisnya adalah kegunaan yang dirasakan mempengaruhi kepuasan yang dirasakan dengan sistem e-learning. Yang kedua, kegunaan yang dirasakan berpengaruh positif terhadap penggunaan sistem e-learning. Dan yang ketiga, kegunaan yang dirasakan berpengaruh positif terhadap manfaat siswa. Penggunaan sistem atau use. Penggunaan sistem sebenarnya adalah ukuran yang umum untuk model keberhasilan sistem informasi. Penggunaan memiliki hubungan moderat dengan manfaat penggunaan sistem. Hubungan antara penggunaan dan manfaat sistem ditemukan signifikan. Oleh karena itu, dengan menggunakan sistem e-learning dapat meningkatkan manfaat siswa secara positif dari peningkatan pengetahuan, menghemat waktu, dan mengelola proses pembelajaran secara sistematis. Oleh karena itu, hipotesisnya adalah penggunaan sistem e-learning berpengaruh positif terhadap keuntungan siswa. Yang keempat, metodologi penelitian. Metode kuantitatif digunakan untuk menguji model teoritis dan hipotesis, dan survei analitik kuantitatif diadopsi dalam penelitian ini. Item pengukuran diperoleh dari tinjauan literatur dan dianggap mewakili semua aspek konstruk. Sebagai langkah pelengkap, pendapat para ahli mengenai item yang diadopsi untuk mencerminkan setiap konstruk diminta. Pakar e-learning melalui kuesioner diminta untuk pentingnya setiap faktor dalam model berdasarkan skala 3 poin esensial, penting atau tetapi tidak esensial, dan tidak relevan. Selain itu, pertanyaan terbuka ditambahkan. Apa faktor-faktor yang penting untuk evaluasi keberhasilan sistem e-learning? Untuk memberikan kesempatan kepada para ahli untuk menyampaikan pendapat mereka tentang faktor-faktor yang mungkin tidak termasuk dalam pertanyaan tertutup, koefisien Alpha-Cronbach digunakan untuk menentukan reliabilitas kuesioner. Berdasarkan hasil pengujian ini, nilai koefisien Alpha-Cronbach untuk angket ahli adalah 0,933. Sejak tahun 1990, metode Structural Equation Modeling mulai banyak digunakan. Ada 2 jenis SEM, yaitu Covariant Based dan Composite Based, atau yang juga dikenal sebagai Partial Least Squares. Pada penelitian ini, Partial Least Squares digunakan sebagai teknik untuk menguji model penelitian karena kompleksitas model, yaitu 11 konstruk, 58 indikator, dan 26 hubungan. PLS SEM ini cocok dengan model yang seperti ini, dan Smart PLS versi 3.0 digunakan untuk menguji model pengukuran dan struktur. Selanjutnya yaitu Measurement Model atau pengukuran model. Measurement Model dinilai dengan menggunakan kriteria sebagai berikut. Langkah 1, indikator reliability. Overloading untuk indikator harus lebih besar atau sama dengan 0,70. Langkah 2, internal consistency reliability menggunakan 2 pengujian. Yang pertama yaitu Cronbach alpha dan
composite reliability. Nilai cutoff-nya adalah sebesar lebih besar atau sama dengan 0,70 untuk kedua pengujian. Yang ketiga ada validity. Yang pertama ada convergent validity, di mana varians rata-rata yang diekstraksi IVI harus lebih besar atau sama dengan 0,50. Yang kedua ada discriminant validity, menggunakan 3 pengujian, yaitu kriteria Fornell-Larker, kedua cross-loading, dan yang terakhir the heterotrait monotrait ratio. Pertama, indikator dengan loadings yang kurang dari 0,70 dianalisis. Teknik yang digunakan untuk menyelesaikan mengindikasikan bahwa jika overloading kurang dari 0,40 maka dihapus indikatornya. Jika overloading lebih besar atau sama dengan 0,70 maka dipertahankan indikatornya. Dan yang terakhir, jika overloading lebih besar atau sama dengan 0,40 tetapi kurang dari 0,70 maka dianalisis dampak dari penghapusan indikator pada IVI dan composite reliability. Jika pengukuran sudah memenuhi ambang batas maka dipertahankan indikatornya, namun jika tidak, pertimbangkan untuk dihapus indikatornya. Yang kedua, Cronbach Alpha, CR, dan FAA diambil untuk menguji internal konsistensi, reliability, dan juga validity. Tabel tersebut menunjukkan bahwa semua nilai memenuhi persyaratan minimum untuk internal konsistensi, reliability, dan juga varians rata-rata di ekstraksi IVA yang digunakan untuk menilai convergent validity adalah lebih besar atau sama dengan 0,50 untuk semua konstruksi. Yang ketiga, matriks korelasi untuk metode Fornell-Larker disajikan dalam tabel. IVA harus menjelaskan konstruksi yang sama lebih dari konstruksi lainnya. Dengan kata lain, nilai pada diagonal harus lebih besar daripada konstruk yang sama dibandingkan dengan konstruk lainnya. Terlihat jelas bahwa nilai-nilai pada diagonal lebih besar dari nilai-nilai lain dalam satu kolom. Crossloading membentuk metode kedua yang digunakan untuk menilai discriminant validity. Crossloading diambil untuk menilai pemuatan setiap indikator. Data yang dihasilkan menunjukkan dengan jelas bahwa setiap indikator memuat paling tinggi pada konstruk yang terkait dengannya. HTMT adalah kriteria yang diusulkan oleh Hensler dan kawan-kawan untuk menilai discriminant validity. Karena kriteria Fornell-Larker dan crossloading tidak cukup sensitif untuk mendeteksi banyak masalah discriminant validity. HTMT sama dengan korelasi heterotrait heterometode rata-rata relatif terhadap korelasi monotrait heterometode rata-rata. Korelasi heterotrait heterometode adalah korelasi indikator di seluruh konstruk yang mengukur fenomena yang berbeda. Sedangkan korelasi monotrait heterometode adalah korelasi indikator yang mengukur konstruk yang sama. Nilai HTMT diambil menggunakan perangkat lunak Smart PLS seperti yang ditunjukkan pada tabel. Semua nilai HTMT berada dalam nilai ambang batas yang diterima, yaitu kurang dari atau sama dengan 0,90. Selanjutnya yaitu structural model. Structural model menggunakan langkah-langkah berikut. Yang pertama, menilai structural model untuk masalah kolinearitas, di mana FIF kurang dari 5. Yang kedua, menilai signifikansi dan relevansi hubungan structural model, di mana P kurang dari 0,05. Yang ketiga, menilai tingkat R kuadrat dengan nilai cutoff, yaitu 0,190 weak, 0,333 moderate, dan 0,670 substansial. Yang keempat, menilai tingkat Q kuadrat dengan titik batas lebih besar dari 0. Yang kelima, menilai kecocokan model di mana SRMR kurang dari sama dengan 0,08 dan RMS theta kurang dari sama dengan 0,12. Pertama, kolinearitas dinilai dengan menghasilkan variance inflation factor atau VIF. Nilai VIF lebih besar sama dengan 5 menunjukkan potensi masalah kolinearitas. Nilai VIF yang diambil semuanya berada dalam ambang batas yang diterima, yaitu kurang dari 5. Dengan demikian, kolinearitas tidak menjadi masalah dalam data ini. Kedua, koefisien atau nilai B dari hubungan antara konstruksi dalam model ditunjukkan pada gambar. Signifikansi koefisien dinilai menggunakan algoritma bootstrap di PLS. 5.000 sampel dihasilkan. Nilai T dan P digunakan untuk menguji apakah nilai koefisien signifikan secara statistik pada probabilitas kesalahan 5%. Tingkat signifikansi statistik pada 5% menunjukkan bahwa nilai P harus kurang dari 0,05. Untuk menerima hipotesis dan nilai T harus lebih besar dari 1,65. Hasilnya ditampilkan pada tabel.
Yang keempat, hasil penilaian relevansi prediktif Q kuadrat dilakukan dengan menggunakan blindfolding di Smart PLS. Omission distance D adalah 7, yang diilustrasikan sebagai berikut. Semua nilai Q kuadrat melebihi cut-off point atau lebih besar dari 0. Cross-validated redundancy mengukur kemampuan model untuk memprediksi item pengukuran endogen secara tidak langsung dari prediksi variabel laten mereka sendiri menggunakan hubungan struktural terkait. Ini hanya dihitung untuk variabel endogen. Tabel tersebut menunjukkan bahwa model memiliki relevansi prediktif yang kuat untuk konstruk endogen SAT, BNT, dan USF, di mana nilai batas untuk prediktif kuat adalah Q kuadrat sama dengan 0,35. Akhirnya, USA ini memiliki kekuatan prediktif dengan Q kuadrat sama dengan 0,250. Langkah terakhir setelah memeriksa kekuatan prediksi dari model adalah menilai model fit. Model fit membahas masalah seberapa baik model yang mewakili data mencerminkan teori yang mendasarinya. Dalam PLS-SEM ini, penilaian model fit dilakukan dengan menggunakan 3 kriteria berikut. Yang pertama yaitu Standardized Root Mean Square Residual atau SRMR, yang merupakan ukuran absolut dari model fit yang diusulkan untuk menghindari kesalahan spesifikasi model. Nilai cutoff yang digunakan adalah 0,08. Menggunakan perangkat lunak Smart PLS, SRMR untuk penelitian ini adalah 0,070, yang mana lebih kecil dari nilai cutoff yang disarankan. Yang kedua yaitu Root Mean Square Residual atau RMS theta, menilai sejauh mana residual model luar berkorelasi. Ukuran ini harus kurang dari atau sama dengan 0,12 untuk menunjukkan kecocokan model yang baik. Menggunakan Smart PLS, RMS theta adalah 0,11 yang menunjukkan model fit yang baik. Dan yang terakhir yaitu Goodness of Fit atau GOF, yang mana merupakan kriteria terakhir untuk menilai model fit secara keseluruhan. Ini didefinisikan sebagai seberapa baik model yang ditentukan memproduksi matriks kovarian yang diamati di antara item indikator. Tujuan GOF ini adalah untuk memperhitungkan model pada kedua tingkat, yaitu model pengukuran dan model struktural dengan fokus pada kinerja keseluruhan. Tidak ada ukuran kecocokan global dalam PLS, namun demikian, para peneliti menyarankan GOF global yang didefinisikan sebagai rata-rata geometrik dari average communality dan rata-rata R kuadrat untuk konstruksi endogen dengan menggunakan rumus GOF sama dengan akar dari R kuadrat dikalikan dengan average communality. Nilai cut-off GOF yang digunakan dalam penelitian ini adalah GOF kurang dari 0,1 artinya tidak fit, GOF antara 0,1 dan 0,25 artinya kecil, GOF antara 0,25 dan 0,36 artinya sedang, dan yang terakhir GOF lebih besar dari 0,36 artinya besar. Selanjutnya yaitu hasil diskusi. Hasilnya dapat dilihat pada gambar. Hipotesis H1A dan H1B memperoleh dukungan empiris. Dengan demikian, aspek yang terkait dengan kualitas teknis sistem merupakan aspek penting dan berkontribusi pada kepuasan dan persepsi keseluruhan terhadap kegunaan sistem. Hasil pengujian hipotesis H1C menunjukkan bahwa hipotesis ini tidak didukung. Dengan kata lain, kualitas sistem teknis tidak berpengaruh signifikan terhadap penggunaan sistem e-learning. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa masih menggunakan platform e-learning khusus yang diadopsi universitas terlepas dari kualitasnya. Hipotesis H2A dan H2B diterima. Ini menegaskan bahwa kualitas informasi merupakan penentu kepuasan yang dirasakan dan kegunaan yang dirasakan. H2C ditolak. Ini ditafsirkan sebagai bukti bahwa memberikan informasi berkualitas tinggi kepada pengguna tidak mempengaruhi penggunaan sistem e-learning mereka. Hasil statistik menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara kualitas pelayanan dengan persepsi kepuasan, di mana hipotesis H3A. Hasil ini menunjukkan bahwa memberikan layanan berkualitas kepada siswa berpotensi meningkatkan tingkat kepuasan mereka terhadap sistem e-learning. H3B dan H3C tidak mendapatkan dukungan. Dengan kata lain, kualitas layanan yang diberikan kepada mahasiswa oleh personel TI tidak memberikan kontribusi terhadap kegunaan sistem e-learning dan pemanfaatan sistem tersebut. H4A dan H4B gagal menerima dukungan, namun H4-nya diterima. Dengan demikian, aspek kualitas sistem pendidikan memiliki pengaruh yang kuat dalam memanfaatkan sistem e-learning, sehingga siswa lebih cenderung menggunakan sistem e-learning. H5A, H5B, dan H5C didukung. Dengan demikian, memberikan informasi tentang masalah etika dan hukum sebelum menggunakan sistem e-learning dapat meningkatkan kesadaran mereka dan secara signifikan mempengaruhi keberhasilan sistem.
H6A, H6B, dan H6C didukung. Ini menegaskan bahwa peran pelajar sangat penting dalam keberhasilan e-learning. Hasil statistik mendukung hipotesis H7A dan H7B, karena instruktur adalah orang kunci yang penting bagi peserta didik dalam lingkungan e-learning. Kepuasan siswa dengan e-learning dipengaruhi secara positif oleh kualitas instruktur. 8 didukung. Dengan demikian, semakin puas pengguna, semakin besar manfaat dan dampak yang akan dicapai oleh siswa. Untuk hasil penelitian sangat mendukung H9A, H9B, dan H9C. Akibatnya, manfaat yang dirasakan adalah penentu utama kepuasan yang dirasakan siswa, manfaat yang dirasakan dalam penggunaan sistem. H10 mendapatkan dukungan empiris, namun itu kurang berpengaruh pada manfaat. Jika penggunaan sistem e-learning sesuai dengan kebutuhan siswa, maka siswa akan lebih berhasil dalam modul, interaksi, dan komunikasi lebih mudah. Kesimpulan dan implikasi. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki faktor-faktor yang dipertimbangkan untuk evaluasi keberhasilan sistem e-learning dan telah mengarah pada perkembangan model keberhasilan e-learning yang menggunakan faktor-faktor ini. Untuk menguji model tersebut dilakukan studi empiris. Implikasi teoritis. Kontribusi pertama dari penelitian ini berkisar pada pengembangan multidimensi, model yang komprehensif untuk mengevaluasi keberhasilan e-learning. Model keberhasilan sistem informasi De Leon dan McLean, model penerimaan teknologi atau TAM, model kepuasan pengguna, dan e-learning. Kedua, penelitian ini mengambil langkah maju dan menawarkan penyelidikan empiris, model yang dikembangkan menggunakan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan e-learning. 7 sistem faktor kualitas sebagai anteseden dari kepuasan yang dirasakan, manfaat yang dirasakan, penggunaan dan manfaat diusulkan dan diperiksa secara empiris, yaitu kualitas sistem teknis, kualitas informasi, kualitas layanan, kualitas sistem pendidikan, kualitas sistem pendukung, kualitas pembelajaran, dan instruksi. Secara kolektif, semua faktor ini adalah ukuran yang valid dan penting dan berkontribusi pada identifikasi faktor keberhasilan e-learning yang merupakan kontribusi kedua dari penelitian ini. Kontribusi keempat berkisar pada kinerja model yang dikembangkan. Model menunjukkan kekuatan prediksi yang kuat di antara kegunaan yang dirasakan, kepuasan yang dirasakan, manfaat, dan kekuatan prediksi moderat yang digunakan. Akhirnya, penelitian ini menjanjikan informasi kontribusi teoretis penting di bidang sistem informasi dan teori keberhasilan e-learning. Ini berkontribusi pada literatur model De Leon dan McLean, TAM, dan teori kepuasan dan kesuksesan e-learning dengan mengusulkan perluasan kesuksesan sistem informasi De Leon dan McLean yang asli. Selain itu, penelitian ini menegaskan validitas model keberhasilan sistem informasi De Leon dan McLean untuk mengevaluasi keberhasilan sistem e-learning dalam konteks Inggris. Implikasi praktis. Mengingat fakta bahwa sekitar 99% lembaga pendidikan tinggi menggunakan LMS di satu sisi, dan investasi yang cukup besar dalam penggunaan dan penyampaian sistem ini untuk mendukung memfasilitasi proses pembelajaran. Di sisi lain, hasil studi menjelaskan isu-isu penting dan rekomendasi yang harus dipertimbangkan untuk meningkatkan persepsi kepuasan dan penggunaan dan manfaat dari sistem e-learning. Studi ini memberikan para praktis beberapa kontribusi praktis sebagai berikut. 5. Hasil kami menunjukkan bahwa isu-isu yang mendukung dalam sistem e-learning memiliki pengaruh yang signifikan dan positif pada semua hal, seperti penggunaan sistem, kegunaan yang dirasakan, dan kepuasan yang dirasakan dari sistem e-learning. 6. Hasil penelitian ini menarik perhatian universitas untuk memusatkan upaya yang cukup besar dalam menyediakan informasi yang cukup, singkat, dan jelas kepada mahasiswa yang disusun dengan baik ke dalam komponen yang logis dan dapat dipahami, di samping memperbarui konten secara teratur. 7. Hasil studi dapat membantu universitas dan institusi dalam mengenali karakteristik sistem seperti kemudahan penggunaan sistem, keandalan sistem, personalisasi, integrasi antar komponen sistem harus ditingkatkan untuk membuat sistem lebih andal, user ramah, lebih personal, menarik, dan lebih intuitif, dan lebih mudah dinavigasi. 8. Studi ini memberikan kepada universitas dan lembaga pendidikan tinggi model dan instrumen yang valid, andal, komprehensif, dan instrumen untuk mengevaluasi keberhasilan sistem manajemen pembelajaran mereka.
keterbatasan dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Penelitian ini didasarkan pada persepsi siswa. Berbagai kelompok pemangku kepentingan e-learning dapat memperkaya penelitian dengan sudut pandang yang berbeda dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang masalah yang dihadapi keberhasilan sistem e-learning. Di sisi lain, model yang diusulkan telah menjelaskan 74,1%, 54,2%, 34,1%, dan 65% dari kepuasan yang dirasakan, manfaat yang dirasakan penggunaan, dan manfaat masing-masing keberhasilan e-learning. Namun tidak sepenuhnya menangkap faktor-faktor penentu faktor-faktor ini. Dengan kata lain, ada sekitar 29% varian kepuasan yang dirasakan e-learning, 46% varian manfaat yang dirasakan e-learning, 66% penggunaan e-learning, dan 35% manfaat e-learning yang berasal dari variabel lain tidak diperiksa dalam model. Dengan demikian, masih ada ruang untuk menyelidiki faktor kualitas yang menentukan keberhasilan e-learning. Model EESS yang diusulkan dalam penelitian ini memberikan para peneliti dasar untuk penelitian masa depan. Penelitian dapat menjelaskan, membenarkan, dan membandingkan perbedaan antara hasil akhir dengan teknologi dan e-learning yang terus berkembang. Penelitian longitudinal untuk memeriksa bagaimana faktor kualitas e-learning yang terungkap dalam penelitian ini berubah seiring waktu.